Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Selamat siang sahabat Green, dimanapun sahabat Green berada, kita udah dekat nih dengan detik-detik menjelang Hari Bumi yang diperingati tanggal 22 April di tahun ini, di tahun 2025. Dan tentunya dalam memperingati Hari Bumi, tentunya kita punya banyak sekali isu-isu yang harus diselesaikan dalam bumi kita, yang harus diperhatikan dalam eh, yang harus diperhatikan dalam menjaga bumi kita tentunya dengan hubungan antara manusia dengan alam, terus juga dari pemanasan global, juga bencana yang banyak dan silih berganti terjadi, tentunya ini menjadi concern kita dalam Hari Bumi pada tahun ini. Dan tentunya dalam menjaga kelangsungan bumi, bagaimana nih sikap dan tindakan dari sahabat Green dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita juga punya banyak sekali cara untuk menjaga kelestarian bumi kita. Salah satunya dari Modena yang juga concern terhadap pelestarian lingkungan dan menjaga bumi. Dan kita punya narasumber yang seru banget nih, Kak Winda Aulia. Halo Kak. Halo teman-teman di Radio Line. Selamat Hari Bumi. Halo. Selamat Hari Bumi. Dan tentunya di Hari Bumi ini adalah acara tahunan yang dirayakan di seluruh dunia pada tanggal 22 April yang menunjukkan dukungan bagi perlindungan lingkungan. Dan Hari Bumi ini dirancang nih untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet yang ditinggalin manusia, yaitu bumi. Dan boleh nih Kak Winda, kita ngobrol-ngobrol dikit nih Kak. Boleh banget. Iya, tentunya di di Hari Bumi saat ini apa aja nih yang terjadi di kantor, mungkin eh, cara-cara untuk melangsungkan sustainability di kantor atau di Modenanya bagaimana? Em, Mungkin sebelumnya kita mungkin cerita sedikit gitu ya. Modena ini kan Boleh. sebuah perusahaan yang sudah dari tahun 1960-an ya Mas ya gitu. Jadi Hmm. secara global di Indonesia itu sudah puluhan tahun gitu sebagai kita menyebut diri kita tuh sebagai legacy brand sebetulnya. Brand yang dimana mungkin omanya tahu, mamanya tahu, dan nanti Hmm. teman-teman juga tahu gitu. Dan nanti generasi-generasi selanjutnya diharapkan juga aware dengan brand kami gitu. Cuma lalu eh, ada satu pertanyaan yang terbesit di pikiran top manajemen kami pada awalnya. Ketika bumi ini mengalami krisis iklim gitu, mungkin untuk membuat itu relate kepada teman-teman, sekarang rasanya panas dan hujan itu udah nggak ada musiman ya. Kalau dulu kita bisa pinpoint nih Mas gitu, Januari sampai Juli biasanya agak-agak panas, lalu Bener, berlanjutnya musim hujan. Ya setengah bener, setengah tahun sekarang paginya bisa panas, malamnya bisa badai, paginya banjir, tiba-tiba siangnya panas lagi. Itu kan sebetulnya merupakan salah satu bentuk dari krisis iklim. Tapi for some reason banyak banget dari kita yang mikirin kayak ah panas, ah hujan. Gitu. hmm, Tapi mikirnya tuh sampai segitu aja gitu. Padahal sebenarnya itu kan underlying conditionnya tuh banyak gitu. Kenapa sih musim sekarang bisa tidak konsisten? Kenapa sekarang pun panasnya juga jauh lebih terik daripada mungkin zaman kita kecil gitu ya, lebih adem kayak pagi-pagi itu masih ngeliat kabut sekarang boro-boro gitu apalagi di hmm, perkotaan. Nah, ini yang membuat kita concern bagaimana kita melanjutkan legacy ketika legacy yang ditinggalkan bukan legacy yang baik gitu. Cara bumi ya, kita ngomongin bumi yang selalu naik suhunya, lalu selalu ada cuaca ekstrim, mungkin baru-baru ini hmm. ada banjir banyak kayak banyak kota. Banyak banget. Lalu sebagai perusahaan tuh kita bisa ngapain sih gitu? Like how do we make our world better dan nggak cuma secara individual aja tapi secara bareng-bareng sama perusahaan lain, sama organisasi lain, sama karyawan-karyawan kita, sama pemerintah gitu, sama macam-macam NGO, media. Gimana sih kita bikin satu movement atau satu awareness di mana semua orang ikutan? Karena kalau sendirian kan tentunya tidak semaksimal itu ya impact atau outputnya. Nah, kemarin tuh sebetulnya di head office Modena gitu dan di beberapa kota lainnya di Indonesia juga kita melakukan
kegiatan yang jenis dan impact-nya berbeda-beda. Contohnya di Jakarta itu kita ada penanaman 530 mangrove bersama teman-teman di head office 30 orang, dan itu kan objektifnya lebih ke carbon emission offsetting-nya gitu. Gimana caranya kita menanamkan sesuatu yang impact-nya secara ekologikal itu jangka panjang, karena kalau misalnya mangrove atau pohon bakau itu memang impact-nya baru bisa kita rasakan di 10 sampai 20 tahun di mana pohonnya sudah besar dan bisa menahan air laut gitu. Lalu di Makassar kita barengan sama tim Marine Buddies WWF untuk beach clean up karena memang di sana banyak banget pantai. Di Bali kebetulan kita ada partner di sana bernama Ecolabo 8 di Instagram followersnya ratusan ribu, dan yang kita amazed sama mereka adalah mereka itu bisa menjadikan plastik menjadi satu movement dan pada akhirnya satu solusi yang bisa dibisnisin gitu. Mereka bisa mengkonversi sampah plastik jadi furnitur-furnitur yang siap dan layak ekspor. Nggak Hmm. cuma furnitur, decking, coaster, apapun yang memang bisa dibuat dari plastik. Oke. Dan eventually di Surabaya gitu, kita sama tim Garda Pangan, kita ada program food rescue di mana kita reheating, redistributing makanan-makanan sisa atau bahan makanan sisa ke penerima manfaat kayak warga sekitar, panti asuhan, dan itu kan memang sebetulnya topiknya semua berbeda, tapi eventually message-nya satu sih gitu, yaitu tema Art Day tahun ini kan Our Power, Our Planet. Kalau bukan kita yang empowering eh, sektor berbeda-beda ini dengan kegiatan yang berbeda, lalu siapa lagi? Gitu sih kalau di Modena tahun ini. Wow, programnya keren-keren banget Ya, ya yang udah dilakuin bukan cuma di satu tempat tapi juga banyak provinsi yang lain ya ternyata ya keren banget, luar biasa. betul-betul. Semoga nextnya di teman-teman di Sumatera juga Hmm. lebih banyak juga nih, karena memang eh, kita masih on the way juga untuk programnya. Wah, keren banget dong. Kita tunggu nih di Sumatera gimana gebrakannya Modena. Apalagi produk-produk Modena ini udah banyak dipakai di home appliances di berbagai rumah nih di Pekanbaru. Tapi ini kita penasaran dikit nih tentang sedikit sejarah perusahaan dan produk-produknya dari Modena nih. Boleh cerita nggak nih, Kak? Kalau dulu sih memang kita terkenal sekali, itu ada beberapa ya. Yang pertama yang pasti omanya punya di rumah itu adalah freestanding cooker yang ke Hmm, atasnya kompor, terus bawahnya ada oven. Itu oke. legend banget ya, itu produk kita. Lalu sebenarnya dari dulu kita sebenarnya sudah ada mesin cuci dan ada kulkas, cuma memang hero produknya adalah freestanding cooker kita. Karena zaman dulu kan kalau tahu oma-oma sekali masak bisa buat keluarga gitu ya, jadi Iya butuh kompor beneran yang bisa besar ya orang dan tahan Lebaran segala lama, macam. betul gitu. Jadi yang atasnya masak opor, bawahnya bikin nastar, itu bisa banget, dan memang zaman dulu tren masak kan seperti itu. Iya, Cuma iya. lalu kita mencoba untuk beradaptasi gitu, zaman ke zaman kan needs-nya lumayan beda gitu. Tahun Hmm. 90-an mulai terkenal tuh washing machine tuh gitu di Indonesia juga. Lalu 2000-an tuh sudah mulai mengecil tuh barang-barangnya gitu, karena memang rumah zaman sekarang kan tidak sebesar mungkin zaman oma-oma gitu. Lalu Hmm. masak-masaknya sekarang udah nggak terlalu repot. Eh, Kita memang berinovasi gitu sesuai dengan tantangan zaman, sampai pada akhirnya sekarang mungkin yang benar-benar baru dari Modena selain appliances-nya yang makin inovatif yaitu adanya Modena Energy. Jadi kita punya satu lini bisnis baru di mana memang kita nggak cuma menjual solar panel atau baterai, tapi memang menjadi end-to-end solution provider. Hmm. Jadi lebih ke advisory gitu. Oke. Nggak cuma teman-teman beli panel atau baterai, tapi juga bisa jadi konsultan gitu dari yang rumahnya sudah terbangun maupun yang masih dalam proses development. Dan selain itu juga kita ada baru banget di beberapa bulan belakangan kita launch Modena Seamless IoT gitu. Jadi itu line up smart home kita itu banyak banget dari yang kecil-kecil seperti light bulb, CCTV portable, CCTV solar, sampai ke yang paling hero banget, first in the world itu our smart dispenser. Jadi Wow, dari barang yang keren. kecil sampai barang gede itu kita ada semua, dan itu kenapa sih kita selalu mengikuti perkembangan zaman gitu ya, karena basically teknologi yang dibutuhkan sekarang dan di masa depan itu akan sangat-sangat berbeda, dari kita sebagai legacy brand kita mau tetap keep up sama itu tanpa compromising on quality tentunya.
Apalagi kalau misalnya untuk isu sustainability, pastinya produk-produknya benar-benar suportif banget kan dari macam-macam yang udah keluar nih. Dan mungkin pasti saya yakin banyak banget inovasi-inovasi yang lagi nunggu waktu nih buat keluar ya. Betul, betul. Mungkin bisa dilihat sustainability di sini mungkin yang relate ke Hmm. teman-teman atau orang-orang Indonesia adalah bagaimana beberapa inovasi kita juga bisa membuat tagihan listrik tidak bengkak gitu. Wah, Betul, ya kayak misalnya nih pakai Seamless IoT itu kan kita punya aplikasi namanya Modena Seamless. Di situ kita bisa mematikan, menyalakan lampu, mematikan, menyalakan hood, mematikan, menyalakan dispenser. Jadi kalau mudik gitu nggak harus nyolok terus. Itu kan sebenarnya hal-hal yang membuat listriknya naik terus ya, Mas. bener, bener, bener. Jalan Itu terus ya, terus padahal nggak dipakai, jalan bener. terus meterannya. Sementara dengan kayak gini kita bisa prediksi, oh besok misalnya mau pergi dinas 3 hari gitu. Oke, Hmm. kita coba matikan, nyalakan di aplikasi yang sama. Jadi kalau pas mau nyampe juga bisa dinyalain lagi. Jadi tetap bisa Wah. minum es. Oke, Dan jadi itu bisa kan dari sesuatu jarak jauh yang ya? bisa dari jarak jauh Wah, dan cuma keren. butuh HP aja. Wow, keren banget. Jadi inovasi itu benar-benar bisa digunain, teknologi itu benar-benar bisa digunain untuk menjaga kelangsungan bumi kita dengan alat-alat yang canggih pastinya dan juga memudahkan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu dong. Iya, Betul, dan dan memang inovasi itu harus relatable gitu. benar. Iya, inovasi benar-benar harus relatable dan juga bisa dipakai di berbagai pihak tentunya ya, Mbak. Betul, betul. So far, produk-produk seamless kita juga sangat diminati sama teman-teman yang ada. Nggak cuma di rumah gitu. Justru teman-teman yang punya kafe, punya bar, atau punya kantor-kantor, itu kan mereka sangat pakai tuh teknologi-teknologi seperti itu karena manage jauh lebih mudah gitu. Jadi memang nggak cuma untuk rumah-rumah, tapi juga kantor-kantor, industri, itu kita mencoba untuk innovate sesuatu yang universal sih. Keren banget, keren banget. Dan kira-kira nih tantangan dan kendala dalam menghadapi produk yang ramah lingkungan yang pernah dihadapin kira-kira apa nih Mbak dari Modena nih? Untuk tantangannya gitu, Mhm. tentunya kita ngomongin tren di Indonesia gitu ya. Mhm, mhm. Produk lama lingkungan ini kan R&D-nya juga cukup lama gitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan produk-produk yang lebih fast moving di e-commerce kan banyak banget nih. Setiap kita nonton Mhm. live shopping ada barang-barang yang kita nggak tahu mereknya apa atau after sales-nya seperti apa, fiturnya seperti apa. Yang penting oh murah kita beli. Sebenarnya Mhm. habit-habit ini yang sama teman-teman juga bisa dipikirin ulang gitu. Apakah konsumerisme kita yang lebih ada kecenderungan beli barang-barang murah, tapi kualitasnya kita bisa bilang tidak sesecure itulah gitu. Dan nanti akhir-akhirnya apa gitu? Kalau barangnya tidak baik, dia akan menjadi sampah. Apalagi kalau elektronik itu akan menjadi sampah B3, sampah berbahaya gitulah. Yang jauh lebih harmful bahkan daripada sampah plastik atau sampah kertas. Eh, Hal-hal ini yang sebenarnya jadi tantangan untuk mempersepsikan bahwa better kita punya beberapa barang yang ramah lingkungan tapi tidak banyak daripada kita mempunyai sangat banyak barang yang kita beli setiap bulannya cuma karena let's say FOMO atau lagi ngetren punya botol habitnya bagus sih gitu tapi botolnya ada 5 setiap ada yang ngetren lagi beli lagi itu kan sebenarnya kadang-kadang niatnya baik gitu tapi habitnya yang masih belum berubah jadi mengubah habit secara bersama-sama gitu secara kolektif itu sangat menurut kami merupakan tantangan ya, apalagi di generasi sekarang yang memang lebih sering main medsos atau buka e-commerce atau buka internet lah ya gitu, lebih tech savvy. Itu sih downside-nya, tapi cara kita counter adalah kita banyak banget campaign-campaign, baik konten, baik acara, baik program yang memang mendekatkan masyarakat lebih intensif gitu ke habit-habit ramah lingkungan yang tidak destruktif eventually gitu. Kadang habit udah bagus, tapi penopangnya tidak gitu. Itu Mhm. sih yang memang kita coba terus sama partner, sama brand-brand lain juga gitu untuk resource pooling lah karena kita nggak bisa lakuin ini sendirian. Bener. Jadi benar-benar mesti banyak pihak juga yang sebenarnya kayak gabung aja gitu kan. Jadi bukan cuma kita tapi orang lain juga harus ada ya, ada kesadaran kolektif gitu loh.
Buat ngejaga Betul, bumi bareng-bareng. betul. Karena itu sebetulnya keluhan yang kita rasakan di sektor sustainability. Itu Ah, semua pihak merasakan bahwa kalau kita nggak bareng, mm, eh, nggak akan segede itu share of voice-nya. Karena kan zaman sekarang orang tuh eh, attention span-nya sangat pendek ya gitu. mm, Konten-konten tuh sekarang 10, 20, 30 detik aja orang kadang-kadang kita nggak skip story cepet banget gitu. Terus how Iya, do we get this message untuk bisa diresapi atau dimengerti atau paling enggak orang nonton nonton deh gitu. Itu sebenarnya sangat eh, merupakan PR bersama lah gitu dari semua pihak. iya, bener banget. Dan apalagi Modena juga buat isu-isu kayak gini nih menawarkan produk-produk yang berkualitas yang pasti sportif banget nih buat dia. Buat isu-isu seperti Iya, ini pastinya. betul betul. Hmm. Kita kita sangat kita sebetulnya punya 3 program yang memang secara eksternal kita jalankan sampai sekarang. Yang pertama itu namanya Modena Pure Hub. Jadi itu adalah gerakan water refill secara gratis di lokasi-lokasi publik. Contohnya kayak di taman-taman, di tempat-tempat transit eh, umum gitu ya. Contohnya kayak ada Transjakarta, LRT, lalu ada KRL gitu di tempat transit kita siapkan tuh dispenser-dispenser di mana orang bisa ngisi secara gratis. Contohnya gitu. Terus kita punya Modena Food Hub juga. Jadi untuk kitchen-kitchen yang memang untuk food rescue, penyelamatan makanan gitu dari kafe-kafe, hotel, restoran itu kita support semuanya pakai produk Modena dan Modena profesional. Karena seringkali mereka juga bingung gitu cari kompor, harus cari kompor second karena nggak ada donor atau nggak ada donatur. Itu juga kan, padahal sebenarnya kan makanan yang dibagikan ke warga juga harusnya proper ya gitu. Sama yang terakhir Solar Hub itu memang untuk mendorong Modena Energy, produk-produk Modena Energy maupun lain-lainnya untuk menyalurkan listrik di daerah-daerah terpencil karena banyak banget sebenarnya di Indonesia yang tidak bahkan tidak tersentuh daerahnya oleh PLN. Bahkan di Kerawang pun masih ada loh yang nggak ada trafonya. Itu yang kemarin Iya. Itu aku surprising juga banget cukup sih ya, denger surprise. kayak gitu tuh. Iya, surprise Padahal banget deket ya. banget sama kawasan industri. Heeh. Mm-mm. Tapi karena di sana ada bagian yang tidak tersentuh PLN, maka dari itu Mm-mm. mereka ternyata sangat bergantung pada solar power gitu untuk Oh. menyalakan lampu, untuk berkegiatan. Bahkan di Jabodetabek, minggir dikit aja masih banyak ternyata yang belum tersentuh sama pemerintah. Hmm. Jadi mereka jadi berusaha untuk mandiri mulai dari pakai solar panel atau energi-energi yang terbarukan kan kalau misalnya listrik emang belum masuk ke situ kan Betul. gitu. So far Iya. banyak banget ternyata di Indonesia juga yang masih pakai Petromax, padahal sebenarnya Wah. secara safety itu Hmm. eh, kecelakaan kebakarannya tinggi gitu. Itu masih banyak juga daerah-daerah yang terpencil. Itu yang juga kita targetkan. Tapi Wah, semuanya pakai produk Modena. Jadi keren, keren. Wah, keren banget. Jadi, sahabat Green nih, Modena punya banyak banget nih program-program juga produk-produk yang sustainability ke lingkungannya benar-benar concern banget dan tentunya mensupport tentang kegiatan menjaga atau konservasi bumi kita pastinya. Dan sesuai tema kita nih, konservasi energi, kita mulai bersama produk Modena. Tentunya Modena di Pekanbaru nih termasuk banyak loh yang pakai Modena. Bahkan di kantor kita, leader kita nih, Kak Sari, dulu termasuk pemakai Modena nih. terima kasih banyak. Iya loh. Iya, jadi beliau cerita nih, waktu itu aku pakai kompornya Modena gitu, masa-masa pakai Modena. Jadi ketika kita punya apa ya program khusus bareng Modena nih kayak rasanya nostalgia aja gitu. Wah asik nih gitu. Makanya dia excited banget nih untuk kita ngebahas apa namanya tentang program-program seperti ini. Oke, keren banget. Dan juga ini yang saya penasaran banget nih tentang eh, apa yang menjadi visi dari Modena ke depan ini, terutama tentang isu sustainability tadi. Sebenarnya kami untuk program sustainability sendiri gitu kita memakai framework global yang sudah ada gitu Hmm? lewat GRI gitu. Memang kita di Hmm. tahun ini akan menjadi tahun groundbreaking untuk kita mengeluarkan sustainability report dan sustainability roadmap. Oke. Karena mungkin bedanya sama teman-teman kompetitor yang lain gitu ya, Hmm, hmm, kami hmm. adalah perusahaan private. Jadi sebetulnya Oke. secara
legalitas gitu. Kami tidak harus menerbitkan sustainability report. Kita tidak harus Hmm. disclose emission scope 1, scope 2, scope 3 gitu. Tapi di Oke. tahun ini kami akan coba untuk analyze dan disclose that eventually improve operations macam-macamnya. Ada HR juga, proses HR dan segala macamnya yang memang tergabung dalam framework environmental, social, dan governance. Jadi kita sudah tidak main tuh di sustainability sebagai jargon-jargon aja atau campaign aja gitu, karena we believe that yang terjadi di internal itu sangat menggambarkan apa yang kita keluarkan di eksternal. Jadi kalau kita ngomongin sampah, ya di kantor memang sudah paperless dan sampah kita memang sudah di-manage juga oleh third party dan kita menerima reportnya setiap bulan untuk dikolek menjadi report yang besar di akhir tahun gitu. Dan teman-teman nanti bisa lihat proses manufaktur seperti apa, lalu proses shippingnya seperti apa, sampai ke day to day di kantor gitu. Kita juga sudah minimize banyak banget emissions. Jadi nggak cuma campaign doang sih sebetulnya. Jadi memang lebih ke operations dan internal affairs juga. Wow, keren banget. Apalagi nih Moderna juga punya eh, apa ya, solar powered future untuk empowering Indonesia. Jadi kayak punya solar panel juga nih untuk mensupport itu ya. Iya, dan nggak cuma solar panel, tapi kita lebih seneng ngomongnya sih sebetulnya solar solutions ya, Hmm. karena end to end. Nggak cuma panel, nggak cuma baterai, betul-betul mendukung, nggak cuma di rumah, tapi juga industrial. Dan Hmm. eventually kita sih pengennya ke depannya pemakaian atau pencapaian pemakaian energi terbarukan di Indonesia juga pengennya sih kita bantu untuk naik terus ya gitu. Karena kan pemerintah sebetulnya punya target-target tertentu dan kita harap kita bisa menjadi bagian dari perubahan tersebut. Wow, keren banget. Wah, keren banget. Dan tentunya sahabat Green, ini ngobrol-ngobrol kita nggak selesai sampai di sini nih. Kita masih banyak banget materi yang bakal kita ceritain buat sahabat Green semua, tentunya dari Modena. Dan kita bakal dengerin dulu nih lagu-lagu bagus dan juga iklan-iklan yang keren-keren banget yang bakal kita dengerin sebentar lagi. Check it out. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.
Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Balik lagi di podcast memperingati Hari Bumi bareng Modena dan Green Radio Line. Dan Arif masih bareng nih sama Kak Winda Aulia sebagai Lead Sustainable dari Modena. Dan kita masih ngobrol-ngobrol tentang hal yang seru banget yang bisa kita kulik lebih jauh dari Modena. Dan saya punya satu pertanyaan yang seru banget. Yang pertama gini nih, dari berbagai produk-produk Modena yang ramah lingkungan atau juga concern banget sama kelestarian lingkungan, gimana strategi pasar Modena untuk mengembangkan energi terbarukan ini nih? Halo Mas, iya Ya, saya halo. mungkin bisa highlight dari dua lini bisnis kita yang paling baru gitu dari Moderna Energy. Sebetulnya kan Mm-mm. Moderna itu sangat terkenal dekat dengan home appliances begitu ya. Jadi untuk Mm-mm. direct to customer sebetulnya kita sudah sangat-sangat aktif dari bahkan dari puluhan tahun yang lalu gitu di setiap Iya. rumah. Saya yakin paling nggak 9 per 10 ada kompor Modena di sana. Jadi untuk end customer kita sebetulnya memang sudah menjadi bagian dari marketing habit gitu. Namun karena Modena Energy ini memang segmentasinya kita perbesar ke business to business. Jadi sekarang yang sedang kami targetkan adalah asosiasi-asosiasi gitu dan kebanyakan Mm-mm. marketingnya bersifat offline gitu ya, di pameran-pameran dan segala macam. Dan mungkin membicarakan tadi kan sudah kita sempat sebutkan ya smart home kita ada seamless IoT gitu. Eh, karena memang pangsa pasarnya kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah teman-teman yang Gen Z yang lebih muda yang memang sudah ngekos ataupun apartemen pertama atau rumah pertama bahkan gitu Gen Z sampai milenial memang banyak kan sebetulnya menargetkan di sosial media ya. Makanya kita beberapa tahun ini kita sudah mulai juga tuh punya akun-akun TikTok yang menjelaskan produk knowledge gitu dalam bentuknya bite size karena tadi mungkin menyambung ke obrolan tadi sekarang attention span-nya sudah sedikit lebih sebentar jadi kita harus capture semua benefit-benefit customer dalam suatu konten yang menarik gitu. Nah, tapi menariknya juga gitu produk seamless IoT smart home kita ini juga sebetulnya kita targetkan ke teman-teman yang milenial ke atas juga. Kenapa? Karena balik lagi banyak banget yang pengen punya rumah yang smart, tapi at the same time pengen brandnya juga mereka familiar, kenal dan dekat. Maka dari itu, walaupun mungkin secara pricing itu lebih murah daripada produk-produk Moderna kebanyakan, mungkin kecuali dispenser water smart dispenser kita ya gitu. Karena kebetulan itu yang first in the world yang dan kita patenkan teknologinya seperti itu, jadi untuk harga masih agak premium. Tapi memang ini adalah sesuatu yang kita offer ke multi generasi. Makanya untuk pricing kita set rata-rata SKU-nya itu mulai dari ratusan ribu agar bisa relate, tapi at the same time karena brandnya Modena, teman-teman tetap merasa aman karena after sales kita terjangkau dan kalau teman-teman mau lihat produknya juga bisa ke MHC yang ada di Pekanbaru, saatnya di Riau. Wah, keren. Di Riau udah ada loh guys. Dan ini udah berapa tahun nih, Mbak? Udah dari itu kayak Untuk cerita saya tadi. Dari cerita saya tadi ini leadernya kita nih di Green Radio Line ini Mbak Sari udah pakai produk Modena ini udah lumayan lama. Dia cerita excited banget nih. Aku pakai produk Modena loh, mulai dari kompornya, mulai dari home appliancesnya. Jadi dia benar-benar excited ceritainnya gitu. Itu keren banget sih. kita sebetulnya tadi udah ada dari tahun 60-an sih gitu. Makanya Hmm. teman-teman juga banyak banget konsumen-konsumen yang juga suka request produk sama kita karena Wah. mereka nggak mau pakai sesuatu yang selain Modena gitu. Banyak banget Hmm. teman-teman Modena tuh pakai serumah Modena karena apa? Servisnya lebih mudah gitu. Hmm. Lalu juga belinya juga jadi satu pintu. Jadi kita tawarkan convenience bukan hanya di titik pembelian, tapi juga after sales atau setelah pembelian. Itu sih Hmm. rata-rata yang pembeli Modena cari. Wow, keren banget. Terus selain di Riau nih, yang eh, bisa kita dapetin Modenanya, itu di mana lagi nih? Di Indonesia udah berapa banyak nih dealer-dealer Modena yang bisa dijangkau oleh seluruh konsumen nih?
Sebetulnya untuk channel penjualan kita ratusan ya Mas. Cuma yang Hmm. memang Modena Home Center dan Style Center sekarang di angka 33 sampai 35. Dan memang persebarannya dari Sumatera itu dari Medan sampai ke kita baru buka kemarin di Sorong. Wow, di Papua Tepatnya. dong. Iya, Keren ada. banget. Jadi mulai dari Sumatera sampai Papua luas banget nih jangkauan produknya Modena dan Betul. ngejangkau banyak banget customer yang ada di seluruh Indonesia pastinya. Wow, Betul. keren sekali. Dan tentunya di Riau sendiri, di MHC Modena Home Center Riau ini ada. Jadi Sahabat Green bisa mengunjungi MHC Riau atau Modena Home Center Riau di Jalan Riau dan Jalan Arifin Ahmad di Pekanbaru. Jangan lupa datengin tuh kalau pengen ngeliatin produk-produk Modena, pengen nyari produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan Sahabat Green, ada di Jalan Riau dan Jalan Arifin Ahmad di Modena Home Center Riau. Wah, keren banget. Apalagi visi ke depan ini untuk menjangkau lebih banyak lagi tempat di Indonesia, lebih banyak lagi customer atau consumer di Indonesia ya. Betul, betul. Dan selagi dengan pertumbuhan eh, customer, kami juga mengharapkan nggak cuma customer kita yang bertambah, tapi juga awareness Hmm. mereka terhadap isu-isu lingkungan juga gitu, yang kita juga Iya. expect lebih banyak juga yang tahu dan mengerti. Hmm, keren sekali. Dan terus juga untuk target market nih, misalnya target marketnya untuk Modena ini kira-kira untuk niche-nya ini kira-kira ngincer ke segmen yang mana nih Mbak, kalau boleh tahu nih. Jadi Sorry, untuk sorry. target sebenarnya kami cukup mengakomodir lintas generasi dan lintas Hmm. target market karena balik lagi Hmm. produk-produk kami sangat banyak dan memang di cater untuk kita punya moto ya secara Hmm. Hmm. perusahaan namanya make life easier. Kita pengen membuat hidup semua orang lebih mudah terlepas Hmm. dari mungkin em, finansialnya atau umurnya karena kami percaya bahwa memang kemudahan itu harus bisa accessible untuk semua orang. Begitu juga dengan sustainability. Iya, keren sekali. Apalagi juga produk-produknya cukup mengikuti dengan perkembangan sekarang ya, bahkan bisa dikontrol dari jarak jauh ya. Betul, betul. Contohnya juga kemarin pada tes juga gitu. Hmm, CCTV hmm. portable kita karena bisa ditaruh di mana-mana, banyak yang memakai itu, bahkan karyawan untuk melihat anaknya di rumah atau anak bulu. Anak bule. Peliharaannya juga, Iya, iya. anak bule. Wah, keren banget, keren banget, keren banget. Nah, untuk visi ke depannya nih kira-kira nih. Dalam waktu jangka 10 tahun, 20 tahun ke depan mungkin. Sebetulnya visi itu kita punya banyak ambisi yang lumayan itu ya Mas ya, Hmm, lumayan groundbreaking lah. Cuma saya bisa jabarkan dari bidang sustainability gitu. Setelah di hmm, tahun ini kita akan ada roadmap atau sebuah strategi yang kami juga akan publikasikan. hmm. Kami tentunya punya satu objektif di sustainability adalah mencapai carbon neutrality, Oke. di mana nanti segala proses baik itu yang terjadi di dalam maupun di luar, kalau bisa tidak mengeluarkan zat-zat beracun seperti karbon dioksida. Nah, ini kami targetkan memang di tahun 2050 semoga sudah ada tercapai karbon neutrality tersebut juga mengikuti Paris Agreement juga ya. Hmm. Dan memang untuk eksternal gitu kita juga berekspektasi bahwa dengan semua program-program yang kami lakukan, kami juga berharap bahwa tiap tahun penerima manfaat dari program-program kami semakin banyak. Kurang Oke, lebih begitu amin. sih, ya. Hmm. Amin, amin, amin. Semoga akan ada program-program kita yang bisa diakses oleh teman-teman di Pekanbaru juga. Iya, keren. Nah, apalagi dari podcast ini kita bakal ada hadiah nih. Lampu LED bulb Modena untuk 5 pemenang. Tapi boleh cerita dikit nggak nih tentang keunggulan dari lampu LED bulb dari Modena ini yang bakal diterima oleh banyak banget sahabat Green yang antusias dengerin podcast kita nih. Pertama dari segi listrik sangat tidak consuming ya, Mas. Selain bisa Hmm. diakses di aplikasi Seamless gitu, Hmm. memang wattnya bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman di rumah gitu. Dan untuk teman-teman yang memang mempunyai minat di let's say suka ngonten atau suka melakukan aktivitas yang dengan vibe yang berbeda-beda. Biasa kan anak muda gitu ya gitu. Hmm. Sedih dikit
dengerin lagu gitu, seneng dikit belanja. Nah, kita tuh accommodate lah salah-salah seperti ini di lampu tersebut. Jadi teman-teman bisa pakai di mana saja, di kamar, lalu di ruang tamu gitu. Atau teman-teman kalau ada yang konten kreator yang bidang lingkungan juga bisa banget dipakai untuk jadi bagian dari content creation-nya. Tapi memang eh, all and all, lampu ini juga bisa cater banyak banget needs, nggak cuma mungkin teman-teman, tapi orang tuanya teman-teman juga. Ada orang tua yang suka lampunya lebih putih, ada yang lebih kuning. Itu bisa semua dan bisa di-adjust mulai dari warna sampai undertone warna-warnanya gitu. Jadi putih itu nggak cuma putih kuning, tapi juga putih-putih kita juga ada. Itu yang memang di kompetitor, di beberapa kompetitor tidak ada gitu. Customization yang memang eh, bisa sampai yang betul-betul teman-teman inginkan. Wow, keren. Dari lampu aja udah banyak banget nih keunggulan-keunggulan yang bisa ditawarin yang bisa dinikmatin oleh seluruh konsumen dari Modena. Dan buat sahabat Green semuanya, jangan lupa ini ada hadiah 5 bulb atau bohlam dari Modena yang tentunya bisa dipakai di kehidupan sehari-hari yang pastinya ramah lingkungan. Dan sedikit kita ngobrol nih tentang hmm, water solutions ini kan. Tentang water solutions, tentang eco hydration-nya. Nah, kira-kira dari produk-produk yang ada yang ditawarkan Modena, kira-kira apa aja nih keunggulannya untuk water solutions-nya? Mungkin saya sebutkan dua produk ya Mas gitu. Yang Oke. pertama tentunya water dispenser yang tadi saya sebutkan di line up Mhm. Seamless IoT kita punya smart water dispenser untuk teman-teman yang ada kan kalau misalnya air itu tuh cuma ada dua button ya Mas, panas, tengah sama dingin, sorry tiga. Tapi kalau pakai smart water dispenser yang Modena, itu betul-betul bisa keluar suhunya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nggak ada lagi kita kiri, tengah, kanan, kiri lagi gitu. Jadi nggak buang-buang air juga. Ah, Itu poin penting ada smart water temperature-nya biar apalagi untuk teman-teman yang suka kopi, suka matcha yang harus diseduh oleh temperatur tertentu. Nah, teman-teman udah nggak perlu lagi ke coffee shop, bisa beli bijinya sendiri di rumah, lalu diseduh sendiri karena pasti keluarnya mirip-mirip sama yang di kafe. Lalu untuk produk line up water solution yang kedua itu adalah reverse osmosis dispenser kita, water purifier. Jadi mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah RO dispenser gitu ya. Memang ini adalah beberapa dispenser yang kita juga pakai untuk diinstal di public place di program Modena Pure Hub. Jadi untuk teman-teman yang kualitas air di rumahnya sudah baik, tapi mau dikonversi ke air minum yang aman dan enak juga rasanya, itu bisa banget untuk explore water purifier kita. wah, keren banget. Keren banget. Terus juga selain water purifier juga dari lampu, apa aja lagi nih? Kira-kira mungkin sedikit kita ulang nih buat sahabat Green dimanapun berada. Kira-kira untuk solar panelnya kira-kira apa keunggulannya nih, Mbak? Untuk solar panel gitu, sebetulnya kita keuntungan itu lebih emphasize ke sistemnya sih. Jadi kalau misalnya di energi surya itu ada yang namanya on grid, hybrid, dan off grid. Kalau misalnya on grid, keunggulannya adalah dia lebih murah, namun memang masih terkonek ke listrik PLN. Jadi Hmm. sebetulnya tergantung kebutuhan. Nah, kalau hybrid, dia bisa connect ke listrik PLN, tapi tentunya karena di situ ada teknologi baterai, gitu. Hmm. Jadi bisa reduce tuh bill-nya atau tagihannya bisa dikurangi jauh lebih banyak. Dan kalau misalnya off grid itu lebih ke daerah-daerah yang belum dimasuki oleh PLN, misalnya itu bisa mendapatkan listrik yang proper dengan sumber daya yang terbarukan dan juga disimpan di baterai yang nanti bisa menyalakan listrik ketika tidak ada sinar matahari. Jadi malam masih bisa dipakai tuh kalau misalnya off grid. Jadi tergantung teman-teman fasilitinya seperti apa gitu. Bisa banget Modern Energy bantu sesuai dengan tipe kebutuhan teman-teman. Wow, keren banget. Jadi bukan cuma itu aja, bukan cuma panel surya, bukan cuma lampu, banyak banget home appliances yang lain, termasuk juga ada oven listrik loh, sahabat Green. Nah, sahabat Green, di Modena juga ada oven listrik yang bisa kita pakai untuk masak nih. Dan ya, nyambung dari obrolan kita yang tadi tadi ya, yang aku ceritain juga tentang salah satu leader kami yang pakai produk Modena juga. Dan bisa diceritain dikit nggak tentang oven listrik kita nih, apa aja nih keunggulannya nih? Tentang gimana dia hemat energinya atau gimana daya masaknya dan lain-lain.
Untuk daya masak tentunya lebih besar ya Mas, dan sebetulnya Hmm. ketika itu menggunakan teknologi listrik kita sudah mengurangi banyak carbon emission juga gitu daripada kita Hmm. pakai oven yang non listrik gitu. Jadi dari segi carbon emissionnya sudah berbeda jauh, lalu juga dari segi kapasitas masak juga bisa sama atau bahkan lebih banyak daripada oven listrik, dan segi temperatur dia lebih precise juga. Jadi teman-teman nggak usah takut antara gosong atau undercook, karena ketika itu listrik dia akan jauh lebih precise. Oke, asik banget. Nah, kira-kira nih apa nih? Kira-kira pesan-pesan atau mungkin visi Mbak secara pribadi tentang tren dari sustainability di masyarakat Indonesia, terutama antara di Gen Z, milenial, atau mungkin boomer, bisa kita lihat kalau mereka mungkin punya em, concern ke arah situ. Kalau menurut Mbak gimana? Kalau menurut saya gitu, kalau untuk awareness zaman sekarang tentunya lintas generasi sudah punya pemahaman masing-masing ya gitu, karena yang Hmm. memang di experience setiap harinya agak-agak berbeda. Let's say kalau boomer pasti akan membandingkan dengan zamannya dia gitu, kayak oh ya kayak yang tadi saya bilang kayak oh zaman ibu masih ada kabut. Tapi kalau misalnya untuk Gen Z atau milenial pertengahan gitu, pasti kan akan ngomongin sesuatu yang lebih relate. Contohnya, oh sekarang banyak polusi gitu, maka pada batuk-batuk, pada ISPA. Jadi sebetulnya pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda ini memang kita bisa gabungkan untuk menjadi suatu call to action sih Mas gitu. Terus kalau kalian semua sudah mengalami hal ini secara masing-masing, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini yang makanya kita sering banget gitu ngadain acara-acara atau program-program yang melibatkan dua atau lebih partner gitu. Waktu itu saya juga pernah gabung di acara yang beli-beli tiket. Wah. Ada satu tagline-nya namanya collaboration gitu. Kolaborasi untuk aksi, karena kalau habis collab terus nggak ada actionnya ngapain gitu. Jadi memang harus ada target-target atau kira-kira kita ngadain A mau ngapain ya gitu, ngadain B mau ngapain ya. Itu yang memang kita juga usahakan bareng-bareng sama Modena, partner Modena, organisasi-organisasi lainnya gitu, biar nanti ketika orang nanya, oh kita oke, climate crisis terus mau ngapain gitu. Dan memang ini kita nggak bisa lakukan sendiri, dan kita harapkan ke depannya juga customer Moderna juga bisa lebih bijak juga dalam membuat habit-habit atau melakukan habit-habit tertentu atau membeli barang-barang tertentu gitu. Kalau bisa peralatan rumah tangga yang hemat energi, lalu juga tidak selalu berganti-ganti barang gitu ya. Nanti ketika misalnya sudah 10 tahun barangnya baru trade in di Modena juga gitu. Karena memang barang-barang kita kan cukup dikenal sebagai barang-barang yang long last ya. Kita juga masih terima trade in terakhir dari tahun 90-an juga ada barangnya. Jadi kita memang tidak encourage konsumerisme yang terus-menerus gitu. Karena barang-barangnya juga long lasting. Wow, keren banget ya Sobat Green ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Apalagi juga di podcast kita hari ini kita punya hadiah menarik buat teman-teman ya. Selain dari hadiah lampu LED bulb Modena untuk 5 pemenang, juga ada hadiah menarik lainnya. Dan caranya gampang banget, tulis pesan terbaik kamu untuk menjaga bumi di peringatan Hari Bumi Sedunia 2025 di kolom komentar. Dan jangan lupa buat follow akun MHC_Riau, dan bagi yang beruntung bakal kita hubungin via DM. Nah, dari Modena nih banyak banget hal-hal yang bisa kita gali, terutama eh, yang berhubungan dengan isu sustainability, karena visi dari Modena tentunya sangat berkaitan dengan sustainability dan juga keberlangsungan lingkungan hidup bagi bumi kita. Apalagi hari ini tanggal 22 ini sudah Hari Bumi Internasional. Nah, tentunya buat kita sebagai generasi muda harus lebih punya kesadaran lebih dalam dan lebih jauh tentang bagaimana kelestarian bumi kita, karena selain bencana yang sangat banyak, perubahan iklim juga terjadi di mana-mana. Jadi bisa kita mulai dengan memakai produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan juga mendukung dari pelestarian lingkungan tadi. Nah, jadi kalau saya tanyakan satu lagi nih Kak, kalau misalnya tantangan Modena nih dalam mengembangkan produk yang ramah lingkungan dari sisi bisnisnya gimana nih? Tentunya dengan meyakinkan konsumer bahwa bertransisi ke produk-produk
ramah lingkungan itu adalah sesuatu investment yang worth it ya gitu. Karena kan balik lagi kalau misalnya let's say saya atau Mas beli barang itu kan pasti mikirnya bahwa untungnya apa nih bagi saya. Dan itu selalu kita sisipkan gitu poin-poin tersebut ke dalam USP bahwa ini juga menguntungkan lingkungan dan menguntungkan konsumen juga. So far seperti itu sih untuk tantangan dalam segi pemetaan consumer ya tentunya. Keren-keren. Dan ini pertanyaan juga nih, kalau misalnya konsumen yang masih ragu nih buat pindah ke produk-produk yang eco-friendly, mungkin sebelumnya nggak pakai produk-produk yang kurang eco-friendly atau mungkin concern mereka ke arah lingkungan mungkin belum terlalu apa ya, masih belum terlalu concern banget gitu. Nah, kira-kira apa sih yang pengen Modena sampai ini ke generasi-generasi yang mungkin masih belum eco-friendly atau belum pindah ke produk-produk eco-friendly? Mungkin lebih ke aku mau mengajak juga teman-teman untuk menyadari bahwa krisis iklim ini merupakan sesuatu yang kita experience setiap hari dan sekarang kan kita mengalaminya tuh masih nyicil ya Mas ya. Hmm. Maksudnya masih satu-satu kayak kadang kadang badai, kadang banjir, kadang panas, kadang hujan deras. Ya. Jangan sampai kita harus mengalami krisis iklim yang lunas dulu baru lalu tertampar realita bahwa oh kita perlu melakukan sesuatu atau mengubah suatu habit. Karena siapa lagi sih yang bisa mengubah keadaan ini kalau bukan kita, kamu, kalian, korporat, pemerintah, organisasi semuanya itu harus memang bahu membahu gitu untuk isu ini gitu. Gak cuma teman-teman NGO aja atau gak cuma Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Kehutanan aja karena ini kan yang kena semuanya ya gitu. Dan oleh karena itu gitu kita harus segera bertindak sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu ya. Kalau memang tidak ada di em, kapasitas yang bisa policy making atau advokasi ya kita bisa dari lingkungan terdekat dulu teman-teman ibu bapak di rumah gitu. Adiknya disuruh pakai botol, jangan beli minuman-minuman yang let's say menggunakan packaging sekali pakai. Dan ketika itu menjadi suatu habit lalu disebarkan akan menjadi balik lagi habit yang kolektif karena pengaruh baik itu tidak disebarkan oleh satu orang doang kan gitu. Tapi ketika menyebarkan ke teman, temannya menyebarkan ke teman lagi itu akan menjadi suatu gerakan dan gerakan ini yang sebetulnya kita butuhkan. Dan ini tidak bisa menunggu gitu ya. Masa mau nunggu tadi balik lagi gitu. Mau nunggu nggak nyicil dulu sih krisis iklimnya baru mau berubah gitu. Kan nanti sudah terlambat dong ya. Bener, udah keburu basah, udah lupa lagi ngeringinnya Iya udah gimana gitu. betul. Iya, iya, bener-bener. Jadi masih mulai dari sekarang nih, mulai dari cicil-cicil. Apalagi Ah, juga Modena juga udah ngelakuin sebelumnya salah satunya penanaman mangrove ya. Itu kan benar-benar berpengaruh banget buat menahan abrasi, juga menahan arus air laut yang datang ke arah pantai atau dan sebagainya gitu kan. iya, dan memang tidak bisa kita juga bergerak sendiri. Modena juga sudah Mm-mm. bergerak dengan partner lain, tapi yang paling punya power kan sebetulnya kita-kita yang justru malah tidak terlalu aware sama isu ini gitu. Karena yang aware kan let's say baru 10% lah di Indonesia. Nah, 90%-nya teman-teman kita tunggu gitu gebrakannya gitu atau perubahan-perubahan kecil maupun perubahan besar karena I think every single step matters ya gitu, yang kecil, yang besar. Tapi kalau nggak sekarang gitu, kita akan tertinggal lebih jauh lagi. Wah, bener-bener dalam banget nih pesannya dari Mbak Winda nih, keren banget. Wah, oke, kita lihat-lihat dikit nih tentang komentar-komentar dari masyarakat atau komentar-komentar dari sahabat Green juga nih. Jadi ketika em, kita nih kan punya pesan nih untuk menulis pesan terbaik kamu untuk menjaga bumi di peringatan Hari Bumi Sedunia di 2025 di kolom komentar. Nih sedikit aku bacain nih. Hari Bumi bukan hanya tentang satu hari dalam satu tahun, tapi juga numbuhin kesadaran dan komitmen berkelanjutan untuk hidup selaras dengan alam. Nah, jadi kalau pesan dari Mas Dwi Tegar ini, mari kita ubah kebiasaan kita katanya. Jadi mulai dari reuse, reduce, dan recycle, serta ajak orang lain di sekitar kita untuk terus peduli. Save Earth. Wah, dalam banget. Belum lagi ada yang curhat dari Kak Elsa tentang bumi ketika open mic. Iya, jadi bumi ini curhat nih tentang lautan yang udah mulai kotor nih. Terus juga langitnya yang tadinya biru, hutannya hijau, sekarang udah mulai keruh. Nah, bisa kita mulai nih, sahabat Green, mulai dari diri kita sendiri dalam menjaga lingkungan, mulai dari buang sampah di tempatnya, memakai produk-produk yang
yang bisa didaur ulang, juga memakai produk-produk home appliances yang tentunya sangat concern terhadap lingkungan dan juga mendukung dari pelestarian alam dengan bahan-bahan dari carbon free terutama ya kan, dari bahan-bahan yang tidak mencemari lingkungan gitu loh. Dan tentunya Modena juga menawarkan produk-produk tadi untuk dijangkau oleh semua pihak dari setiap generasi, mulai dari generasi milenial, Gen Z, dan sebagainya. Keren banget. Nah, mungkin pesan-pesan terakhir nih Kak, dari Kakak mungkin atau dari Modena ke depannya, ajakan untuk kita semua semakin concern terhadap bumi, semakin concern terhadap konservasi bumi di hari bumi ini, tentunya di hari yang spesial bagi bumi kita. Balik lagi ya gitu, dan ini nggak segan-segan dan bosan-bosannya aku Mm-mm. ngomong di berbagai seminar, talk show, FGD gitu. Eh, ada satu quote gitu, eh, the greatest threat, the greatest threat to our planet is the belief that someone will save it gitu. Kita sering nganggap bahwa ah, ada teman-teman lingkungan hidup, ada volunteer-volunteer di organisasi-organisasi yang membantu manusia untuk menyelamatkan bumi. Itu salah besar ya teman-teman, karena yang bisa menyelamatkan bumi dan melestarikan bumi itu kalian semua, nggak cuma kita yang ngerti, tapi juga kita-kita yang terkena dampak dari krisis iklim. Jadi ayo gitu mulai dari hari ini, mulai bawa tumbler. Dan tadi mungkin ada sedikit tentang reduce, reuse, recycle, itu saya setuju banget, tapi saya lebih setuju lagi dengan only in that order. Reuse dulu, baru habis itu konsumsi dikurangi, lalu sampah yang memang tidak bisa di-reduce atau di-reuse baru di-recycle. Jadi nggak kebolak-balik. Jadi benar-benar harus seurutan itu gitu, tidak interchangeable atau tidak ala carte, karena kalau misalnya kita sudah mengurangi sampah, memakai ulang barang gitu, otomatis sampah kita juga berkurang. Jadi untuk menjalankan slogan-slogan itu sesuai dengan habit-habit yang kita tuju gitu sih. Jadi harus mulai dari hari ini gitu. Mulai pilah sampah di rumah juga, mulai store juga ke bank sampah terdekat di rumah, itu sangat-sangat membantu bumi, walaupun mungkin kalian pikir ah tapi kan cuma aku yang kayak gitu, tapi kalau tetangga lihat, ibu bapak lihat, jadi serumah lalu satu RT satu RW itu Jadi yang sebenarnya influence kita gitu kan. betul jadi influence, karena kan ini era influencer ya gitu, dan bukan Mm-mm. cuma konten kok, influencer offline juga harus kayak gitu. Keren banget. Aku juga punya nih kata-kata dikit nih. Jadi yang pertama gini, rawat bumi pakai hati, jaga dia pakai teknologi. Karena cinta butuh aksi gitu kan. Jadi teknologi itu bukan cuma soal gadget dan internet doang gitu, atau Betul, medsos. betul, Mm-mm. betul. Tapi juga alat bantu buat hidup kita lebih bijak gitu. Jadi dari teknologi energi yang terbaru ini, transportasinya juga ramah lingkungan, pengelolaan sampah digital, smart home yang hemat listrik, semua bisa jadi cara kita buat mencintai bumi dengan lebih nyata. Jadi ayo ya dong, peluk bumi lebih sayang gitu loh, lebih punya dari hati kita dengan memakai produk-produk yang juga ramah lingkungan dan juga kesadaran dari kita untuk tidak mencemari bumi lebih jauh lagi. Apalagi dampaknya kita udah mulai terasa banget nih, mulai dari bencana alam, perubahan iklim dan lain-lain kan. Kayak gitu. Betul banget Mas, jangan lupa juga yang mungkin teman-teman sering nggak rasakan, sebetulnya kita suka bengek atau ispa itu juga Nah, merupakan bener. merupakan bagian dari krisis iklim ya gitu. Mm-mm. Jadi yang sampai orang-orang pada ngantri sekarang di UGD gitu kadang-kadang, apalagi semenjak COVID gitu kan, eh, paru-paru kita juga lebih rentan. Nah itu semuanya diperburuk dengan krisis iklim. Jadi teman-teman jangan sampai telat gitu untuk melakukan perubahan atau aksi-aksi nyata. Wah, keren banget. Thank you banyak nih. Makasih banyak nih Kak Winda atas waktunya dan juga terima kasih banyak Morena atas waktunya juga. Dan tentunya pesan-pesan yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan didengar oleh seluruh sahabat Green dan juga menjadi motivasi buat kita semakin sayang sama bumi kita, semakin melakukan hal-hal yang merawat bumi kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Betul sekali. Terima kasih Sobat Green Radio Line untuk mendengarkan. Terima kasih. Jangan lupa saya ulangi lagi nih sahabat Green, di podcast kali ini kita punya hadiah yang menarik banget buat sahabat Green, yaitu salah satunya adalah lampu LED bulb Modena untuk 5 pemenang, dan caranya tulis pesan terbaik kamu untuk menjaga bumi di peringatan Hari Bumi Sedunia 2025 di kolom komentar, dan tentunya jangan lupa untuk follow akun MHC_Riau, dan bagi yang beruntung akan kita hubungin via DM
Wah, nggak terasa kita udah sampai di penghujung program dan saya senang banget ngobrol bareng Kak Winda Alia, Sustainability Leader Modena. Semoga kita suatu hari bisa ketemu lagi. Terima kasih. Semoga bisa berbincang-bincang kembali bersama teman-teman di Pekanbaru. Oke, sahabat Green, jangan lupa untuk dengerin selalu Streaming Radio www.greenradioline.id dan juga tonton di YouTube kita di YouTube Green Radio Line di pukul 16 dan 17 waktu Indonesia Barat. Podcast ini tentunya bisa kita saksikan bersama-sama. Saya Arif Perdana, undur diri dulu. Sampai ketemu di program selanjutnya. Bye-bye. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.